Halo, perkenalkan nama saya Arsyela Zika Oktaviani dari kelas Biologi 5. Jadi, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang susunan tulang dalam tubuh manusia. Susunan tulang dalam tubuh manusia adalah sistem rangkaian tulang yang membentuk kerangka tubuh. Kerangka ini berfungsi untuk menopang tubuh, melindungi organ-organ vital, mendukung gerakan, dan menyediakan tempat bagi otot-otot untuk melekat. Skeleton aksial manusia dapat dibedakan menjadi apendikular atau anggota tubuh. Skeleton aksial adalah tulang-tulang yang menyusun sumbu utama tubuh manusia dari ujung kepala sampai ujung tulang ekor. Adapun skeleton apendikular adalah tulang-tulang yang menyusun alat gerak atas dan alat gerak bawah. Perhatikan gambar di samping berikut. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pembahasan berikut. Bagian kepala tulang dahi atau os frontal, kemudian tulang pelipis atau os temporal, kemudian tulang hidung atau os nasal, tulang air mata atau os lakrima, kemudian tulang pipi atau os zygomaticum, kemudian tulang rahang atas atau os maxilla, kemudian tulang rahang bawah atau os mandibula, kemudian selanjutnya tulang kepala belakang atau disebut os occipital. Kemudian di bawahnya ini adalah tulang leher atau os cervical, jumlahnya ada 7 ruas. Kemudian di bawahnya lagi ada tulang punggung. Bagian atasnya disebut dengan os thoracal, jumlahnya ada 12 ruas. Di bawahnya lagi ada tulang punggung. Bagian bawahnya disebut os lumbar, jumlahnya ada 5 ruas. Kemudian ini di bawahnya tulang tumbal, itu ada tulang kelangkang atau disebut os sacrum. Ini ya. Di bawahnya lagi ada tulang ekor atau yang disebut os subjugous. Ini ada tulang belikat atau disebut os scapula. Kemudian ada tulang belakang atau os clavicula. Selanjutnya ada tulang rusuk atau ribs. Kemudian ada tulang dada atau os sternum. Selanjutnya ada tulang tajuk pedang atau os processus hypodeus. Lalu ada tulang lengan atau os humerus, namanya adalah os radius. Kemudian tulang lengan bawah atau os ulna. Kemudian tulang pergelangan tangan atau os carpal, tulang ruas jari tangan atau os metacarpal, tulang jari tangan atau os phalanx. Nah, sekarang kita beralih ke tulang panggul atau os pelvis. Kemudian ini adalah tulang paha atau os femur, tulang tempurung lutut atau os patella, tulang kering atau os tibia. Kemudian belakangnya ada tulang betis atau os fibula, tulang pergelangan kaki atau os tarsal. Kemudian adalah tulang ruas jari kaki atau os metatarsal, tulang jari kaki os phalanx. Kemudian macam-macam susunan rangka manusia. A. Rangka aksial. Rangka aksial adalah rangkaian tulang yang membentuk sumbu vertikal tubuh dan terdiri dari 80 tulang. Yang pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak orang dewasa terdiri dari 28 tulang, yaitu 8 tulang kepala yang melindungi otak, 14 tulang wajah yang berperan besar dalam membentuk struktur wajah, dan 3 pasang tulang pendengaran. Lalu yang kedua, tulang belakang. Anda bisa memiliki tubuh tegak karena ditopang oleh tulang belakang yang menyangga bagian leher sampai bokong. Tak hanya itu, tulang belakang juga berfungsi untuk melindungi sumsum tulang belakang dan saraf. Yang ketiga, tulang rusuk dan tulang dada. Pada bagian badan terdapat tulang dada dan tulang rusuk. Tulang-tulang ini berbentuk seperti sangkar yang dapat melindungi organ-organ penting di tubuh bagian atas yang meliputi jantung, paru-paru, dan hati. B. Rangka apendikular. Rangka apendikular adalah rangka yang terdiri dari 128 tulang dan berfungsi untuk menyusun anggota gerak tubuh. C. Jenis tulang dan sendi dalam sistem rangka manusia. Berdasarkan bentuknya, tulang dalam sistem rangka manusia dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu tulang pipi, tulang panjang, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. D. Kegunaan dan fungsi rangka pada tubuh manusia. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun secara umum fungsi rangka adalah sebagai berikut. Sebagai alat gerak pasif, memberikan bentuk tubuh,
menahan dan menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru, tempat pembentukan sel darah dan pada sumsum tulang, tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Cara menjaga kesehatan tulang dalam tubuh. Berikut adalah cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan tulang pada tubuh. Yang pertama, mengonsumsi makanan tinggi kalsium dan vitamin D. Yang kedua, berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 10-15 menit setiap hari. Yang ketiga, rutin berolahraga. Yang keempat, berhenti merokok dan membatasi konsumsi minuman beralkohol. Yang terakhir, menggunakan alat pelindung diri yang lengkap saat berolahraga dan berkendara. Jadi, kesimpulannya, susunan tulang dalam tubuh manusia membentuk kerangka yang terdiri dari 206 tulang. Tulang berfungsi untuk menopang tubuh, melindungi organ vital, membantu pergerakan, memproduksi sel darah, dan menyimpan mineral. Tulang dibedakan berdasarkan bentuknya menjadi tulang panjang, pendek, pipi, dan tidak beraturan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi susunan tulang dalam tubuh manusia. Thank you for watching. Dah.